Timnas Putri Indonesia terbilang punya harapan yang lebih besar dibandingkan dengan timnas putranya. Zahra Musdalifa dan kawan-kawan kini sedang berada di peringkat 94 di ranking FIFA. Urutan itu sangat jauh dibandingkan timnas Indonesia Putra yang masih menduduki peringkat ke-173. Berada di urutan 100 besar menandakan peluang yang lebih besar untuk berbicara di kancah sepak bola dunia. Cukup sulit untuk membuktikan kalau timnas putra Indonesia bisa bersaing di mata dunia. Evan Dimas dan kawan-kawan masih terperosok di urutan ke-173 dari total 120 negara yang terdaftar. Padahal kalau berbicara soal dukungan supporter, Indonesia nggak ada matinya. Kini harapan muncul untuk tim sepak bola wanita. Zahra Musdalifa dan kawan-kawan telah bertengger di urutan 94 dari total 159 negara yang terdaftar. Kalau urutannya dibandingkan dengan timnas putra, memang urutan 100 besar dunia terlihat menjanjikan. Tapi kalau berbicara prestasi, keduanya sama-sama miskin trofi. Bisa dibilang, Indonesia hanya bertumpu pada timnas putra usia muda untuk mendapatkan piala. Kenyataannya, ranking 100 besar FIFA tidak mencerminkan apa-apa. Justru kalau dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara, timnas sepak bola putri Indonesia cukup tertinggal dibandingkan dengan Vietnam yang di urutan 35, Thailand di urutan 39, Filipina di peringkat 67, dan Malaysia di peringkat 90. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan kepada PSSI, karena negara di Asia Tenggara memulai sepak bola putrinya di rentang waktu yang berdekatan, yaitu tahun 90-an. Saat negara lain mulai berkembang, timnas putri Indonesia justru sebaliknya. Indonesia sempat berada di urutan ke-58 pada Juli 2003. Namun, Serikandi Indonesia terus mengalami kemunduran. Apalagi, Garuda Putri sempat vakum pada 2016 hingga 2018 lalu. Momentum sebagai tuan rumah di Asian Games cukup mengangkat peringkat Indonesia hingga urutan 77. Namun kembali menurun hingga kini harus puas di peringkat ke-98. Turunnya peringkat Indonesia di ranking FIFA tidak lepas dari buruknya prestasi timnas putri Indonesia. Di Piala AFF 2018, Indonesia tidak lolos ke babak penyisihan. Garuda Putri menempati urutan keempat dari 5 negara tetangga, yaitu Vietnam, Filipina, Singapura, dan Myanmar. Pada kualifikasi Piala Asia 2018, Indonesia yang satu grup dengan Australia, Taiwan, dan Palestina juga harus puas berada di posisi yang terbawah. Beberapa bulan kemudian, di Paralimpiade 2020, Indonesia kembali babak belur dan kembali menempati posisi juru kunci. Indonesia menjadi yang terbawah di antara India, Nepal, dan Myanmar. Hal itu berbanding terbalik dengan timnas putri Thailand dan Vietnam. Tim Gajah Putih bahkan mulai disegani karena mampu lolos ke Piala Dunia Wanita pada 2019 lalu. Sekaligus menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang pernah ikut serta di Piala Dunia. Saat itu, Thailand menemani Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Sementara itu, Vietnam berada di urutan teratas di zona Asia Tenggara dengan menempati peringkat ke-35 dunia. Mereka adalah langganan juara di regional Asia Tenggara dengan catatan 3 kali juara AFF Cup dan menyumbang 6 medali emas di ajang SEA Games. Indonesia tidak mau semakin ketinggalan. PSSI sudah membentuk program pengembangan sepak bola putri. Langkah awalnya dengan mengadakan kompetisi Liga 1 Putri. Dengan adanya kompetisi profesional, maka semakin banyak pertandingan yang akan dimainkan. Diharapkan dengan adanya Liga 1 Putri akan meningkatkan kualitas sepak bola putri sekaligus menjaring bakat-bakat yang baru.
Dibutuhkan konsistensi yang tinggi dalam membangun timnas yang kuat. Tujuan akhirnya untuk membawa lambang Garuda berpartisipasi di Piala Dunia. Meski terbilang berat, namun Indonesia harus memperbaiki diri, karena bukan tidak mungkin Garuda Putri berhasil ikut serta di Piala Dunia, mendahului skuad Garuda Putra yang belum juga mengalami kemajuan. Punya pendapat? Tulis di kolom komentar di bawah ini.